Kali ini kita akan coba mengerjakan latihan soal analisa sederhana hukum Newton pada berbagai macam kasus. Saya punya 3 soal latihan untuk kalian. Nah, soal yang pertama adalah seperti ini. Oke, soal yang pertama, sebuah peti bermasa 10 kilogram berada di lantai kasar, ditarik oleh seseorang dengan gaya 100 Newton dan membentuk sudut 37 derajat, sehingga peti bergeser sejauh 40 meter. Nah, kemudian koefisien gesek lantai adalah 0,5. Tentukan gaya gesek yang bekerja pada lantai dan peti tersebut ya. Sin 37 0,6, cos 37 0,8. Oke, gambarnya kira-kira seperti ini ya. Jangan lupa ya, ini kalau analisanya kalian bisa lihat di video kasus 2 kalau nggak salah. Nah, jadi ini P ini adalah gaya penariknya, gayanya 100 Newton ya di sini ya. Jadi ini 100 Newton. Kemudian jaraknya dia berpindah dari sini ke sini. Ini kira-kira jaraknya 40 meter ya. Nah, pada soal ini yang ditanya adalah gaya gesek ya. Gaya gesek. Oke, gaya gesek ditanya gaya gesek itu karena dia bergerak, maka otomatis yang ini ya. FK, gaya gesek kinetis yang ditanya. Ingat rumus, jadi langsung saja kita jawab ya. Jawab, gaya gesek kinetis itu rumusnya adalah mu K dikali N. Mu K-nya kita sudah punya ya, ini ya. Koefisien gesek lantai 0,5 kita sudah punya nih. Ya. Nah, kita tinggal kurang mencari nilai N. N sendiri dia terletak pada sumbu Y ya, pada sumbu Y ini. Nah, analisanya juga sudah tahu ya kita bahwa di sini PY adalah P sin theta, kalau PX-nya adalah P cos theta. Nah, kalau kalian lupa bagaimana menjabarkan rumus ini, silahkan tonton video sebelumnya ya. Di sana ada. Nah, pada kesempatan ini kita langsung saja. Jadi kita hanya memerlukan N-nya ya. Untuk mencari N, kita harus menganalisa sumbu Y. Berarti sigma Fy sama dengan, karena dia bergeraknya di sumbu X, tidak di sumbu Y, berarti sama dengan 0 ya. Nah, sigma Fy-nya kita punya, ingat diagram kartesius, ini positif, negatif, negatif, positif. Berarti N-nya positif. Plus juga ya. Plus PY ya. Dikurang W. Sama dengan 0. Gitu ya. Nah, N ini ya yang kita cari ya. N, PY itu sendiri adalah P sin theta. Berarti ditambah P sin theta dikurang W sama dengan 0. N sama dengan W ya dikurang P sin theta ya gitu ya. Berarti N sama dengan W-nya adalah M dikali G dikurang P sin theta. Kita masukkan M-nya ya, M-nya berapa itu? 10 kg dikali G-nya tidak dikasih tahu di sini. Kita berarti pakai yang gampang aja 10 ya. Nah, kalau di soal dikasih tahu 0,98 berarti pakai itu. Tapi karena nggak dikasih tahu kita pakai 10 aja yang gampang. Kemudian P-nya tadi ada gayanya yang menarik 100 Newton. Kita tulis 100 Newton. Nah, sin theta-nya 37 ya. Nah, sin 37. Berarti ini adalah 100 dikurang 100 dikali sin 37 sudah dikasih tahu 0,6. Nah, 0,6 berarti 100 kali 0, ini 100 dikurang 100 dikali 0,6 berarti 60 ya. Berarti ini 40 Newton. 100 kurang 60 kan 40. Nah, mu K kita tinggal masukkan 0,5. Kita balik ya nih ya. Kita balik ke sini. 0,5 dikali Newton, N-nya gaya normalnya tadi 40 Newton. Berarti setengah kali 40 adalah 20 Newton. Berarti gaya gesek di sini adalah 20 Newton. Oke, cukup jelas ya. Mudah sekali untuk soal yang pertama ini. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Sebuah benda mula-mula diam berada pada bidang miring licin dengan sudut 37 derajat. Massa benda adalah 5 kg.
Akibat kemiringan ini, benda bergerak ke bawah. Berapa gaya normal yang bekerja pada benda dan berapa kecepatan akhir pada benda. Nah, karena di sini disebut bidang miring licin ya, berarti F-nya sama dengan 0. Ini sudah saya gambarkan. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, analisanya kalau nggak salah di kasus 3 ini. Kalau kalian lupa bagaimana menganalisa gambarnya. Nah, sekarang kita coba kerjakan soal ini. Pertama yang ditanya adalah gaya normal. Gaya normal terletak pada sumbu Y ya. Pada sumbu Y. Berarti tinggal kita hitung saja sigma Fy. Oke. Sigma Fy sama dengan 0 karena dia bergerak di sumbu X ya. Nah, apa aja yang ada di sini? Nah, positif N ya kan, berarti positif N dikurang Wy sama dengan 0. Berarti N sama dengan W cos theta, Wy ya. Nah, Wy atau N sama dengan Wy sendiri adalah W cos theta. W cos theta. Jadi kita masukkan saja W itu adalah M kali G, ya kan? Kemudian cos 37. Nah, berarti M-nya di sana sudah tahu ya, 5 kg. G-nya tidak dikasih tahu, kita pakai 10 saja. Kemudian cos 37. Nah, cos 37 ini tadi kan ada di soal 1 ya. Cos 37 itu nilainya adalah 0,8 ya. Nah, kita tulis saja 0,8. Kalau kalian bingung cos 37, kalian boleh pencet di kalkulator ya. Cos 37 itu berapa? Nah, 5 kali 10, 50 dikali 0,8 Newton. Nah, ini hasilnya adalah 40 Newton. Jadi, gaya normal yang bekerja pada kasus ini adalah 40 Newton. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan, berapa kecepatan akhir benda setelah dia bergerak 2 detik? Oke, di sini kita punya, oke saya lanjut ya di sini ya. Nah, kita punya V0 ya, atau kecepatan mula-mula. Kecepatan mula-mulanya adalah 0 karena dia diam ya. Yang ditanya adalah Vt. Nah, ini yang ditanya. Nah, kita masukkan saja pakai rumus biasa. Itu GLBB jangan lupa Vt sama dengan V0 plus A dikali T. Nah, yang jadi permasalahan kita memerlukan nilai A di sini ya. Nih A nih kita harus tahu nilai A. A-nya nggak ada kan di sini kan. Nah, kita cari nilai A dulu nih berarti. Nah, A itu letaknya di mana? Nah, A itu letaknya di sumbu X, ya kan? Nah, ingat video 2 kalau nggak salah ya. Video 3 ya. Nah, kita cari A dulu, nilai A. Karena ini lantai licin, berarti kita analisa sumbu X-nya. Ini saya hapus dulu ya, nanti kita pakai di akhir. Rumus ini gitu. Rumus ini kita pakai di akhir. Saya hapus dulu ya. Nah, kita cari sigma Fx ya kan sama dengan M dikali A ya, karena dia bergerak di sumbu X. Nah, sigma Fx ada apa aja? Ada W sin theta min sama dengan M dikali A. Sebenarnya ini dikurang F ya, F-nya tapi 0 ya karena lantai licin. Nah, berarti A-nya kita dapatkan M kali G kali sin theta M dikali A. Berarti A-nya kita coret, M-nya kita coret berarti G sin theta sama dengan A. Nah, G-nya kita pakai 10 ya. Nah, sinnya berapa tadi? Sin 37 ya kan kita pakai sama dengan A. Nah, sin 37, ingat soal sebelumnya tadi sudah dikasih tahu juga, yaitu 0,6 ya. 0,6 sama dengan A. Berarti A-nya adalah 6 meter per sekon kuadrat. 10 kali 0,6. Ini sama dengan A. Nah, baru kita balik ke rumus yang tadi. Nah, Vt sama dengan V0 plus AT. Ini ya. T-nya sudah ada nih, T 2 detik. Nah, V0-nya kita punya, dia diam ya. Berarti Vt sama dengan 0 ditambah A-nya adalah 6 dikali T. Berapa T-nya tadi? 2 ya, berarti 12 meter per second. Nah, berarti kecepatan dia bergerak ini adalah 12 meter per second.
Cukup jelas ya untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Oke, ini soal nomor 3, katrol tetap terdiri dari silinder yang masanya diabaikan, licin, dan tali menghubungkan dua benda masing-masing 5 kg dan 3 kg. Hitung percepatan tali ya, tali dan nilai tegangan tali. Ini dan ya. Sorry nih, dan nilai tegangan tali. Oke, ini sebenarnya sudah pernah dianalisa di kasus 5 kalau nggak salah. Nah, kita bisa langsung menggunakan rumus percepatan di kasus 5. Analisanya kalian bisa lihat di kasus 5 ya. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, kalian pasti ingat ini ya, kita tinjau benda pertama, benda kedua, nanti akan didapatkan persamaan seperti ini. Nah, ini analisanya ya, sumbu Y-nya di benda 1. Kalian pasti ingat ini di kasus 5 di video sebelumnya kalian bisa lihat. Nah, yang kita pakai kita ambil penting ini aja, persamaan 1 dan persamaan 2-nya saja. Jadi T sama dengan M1 kali G min M1 kali A, kemudian M2 kali A plus M2 kali G. Nah, di sini kan ditanya hitung percepatan tali. Jadi kita bisa memilih di antara dua persamaan ini mana yang paling mudah buat kita. Anggap aja kita ambil yang persamaan ini ya. Kita ambil yang persamaan 2 ini ya. Nah, kita ambil persamaan 2, berarti kan T sama dengan M2. Oh, ini saya kebalik ya, saya ngerjakan tegangan tali dulu ya. Nah, nggak apa-apa deh, sama aja. Nah, T, kita ambil T2 dulu ya, berarti yang ini aja deh kita ambil ya. T M2-nya berapa itu? M2 yang ini ya, 3 kilo ya, berarti 3 dikali, oh A-nya belum ada ya, nggak bisa ya. Oh, kita berarti cari A dulu nih, salah nih saya nih. Sorry, kita cari A dulu. Nah, tapi kita punya ini ya, kita singkirkan aja nih buat nanti dipakai. Jadi T itu ada M1 kali G min M1 kali A. Ini persamaan 1 atau M2 kali A plus M2 kali G. Kita cari A-nya. A-nya ingat ya, ini kalau dicampur nanti akan ketemu persamaan seperti ini. Nah, kalian pasti ingat dengan persamaan ini. Lihat di video 5 kalau 3 ya. Ah ya, kasus 5 kalau nggak salah. Nah, ini M1 tinggal kita masukkan aja nih. Berarti 5 dikurang 3 per M2 berapa itu? 5 tambah 3 ya. Dikali G-nya nggak ada dikasih tahu ya. Kita kasih 10 aja. Nah, ini dapat A. Berarti 5 kurang 3 itu 2 dikali 10 per 8, berarti 20 bagi 8 sama dengan A. Berarti 2,5 ya meter per second kuadrat sama dengan A. Nah, tadi kan kita punya persamaan ya, persamaan kita tadi nih. Nah, ini kita pakai nih, pilih satu aja nih. Kecepatannya udah dapat nih, percepatannya yaitu 2,5. Kita mau tegangan tali ini pilih aja nih antara dua ini, mau yang mana kalian nih? Mau yang atas atau yang bawah, terserah. Kita pakai yang bawah aja deh. Ya, kita pakai yang bawah, yaitu T sama dengan M2 kali A tambah M2 kali G. Nah, M2-nya itu adalah 3 kilo. Nih ya, ini 3 kilo, ini 5 kilo. Nah, kali A-nya kita udah ketemu 2,5 ditambah 3 dikali 10. Berarti 7,5 ditambah 3 kali 10, 30 ya. Nah, berarti 37,5 Newton. Nah, tegangan talinya segini nih. Kalian mau pakai ini juga sama ya. Kalau nggak percaya kita coba deh. Nah, kalau nggak percaya nih, pakai rumus yang ini ya. Nah, T sama dengan M1 kali G min M1 kali A. Sama dengan M1 berapa tuh? 5 kali 10 dikurang 5 kali 2,5. Ini 50 dikurang 5 kali 2,5, 12,5. Nah, 50 kurang 12,5 juga sama 37,5 Newton. Nah, inilah kenapa saya sebutkan sebelumnya pada penjelasan sebelumnya bahwa T itu sebenarnya nilainya sama ya, antara di sini dan di sini itu adalah nilai yang sama. Nah, kira-kira cukup jelas untuk 3 soal yang saya kasihkan ini tadi. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.